Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan tentang menafsirkan ayat-ayat tentang pendidikan keluarga dengan kelompok 1 Jagli Ilham Firdaus dengan NIM 204101040 2 Aina Asmaul Husna dengan NIM 204101040 3 Sofwan Rauf Ubaidillah dengan NIM 20211101040 Latar belakang pendidikan di dalamnya adalah mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua ke generasi muda dalam usaha mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan universal dalam kehidupan masyarakat dan ia selalu mempengaruhi oleh pandangan hidup yang dianut oleh bangsa atau masyarakat. Setiap masyarakat memiliki pandangan hidup sendiri-sendiri, namun masyarakat Islam dalam setiap komponen atau individu dan keluarga memandang pendidikan selalu berorientasi kepada Islam, yaitu berusaha menjadikan Islam sebagai sumber dalam proses penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga pertama-tama anak mendapatkan pengaruh, karena itu keluarga merupakan pendidik tertua yang bersifat informal dan kodrati. Perumusan masalah merupakan tujuan untuk menentukannya adanya problematika di dalam masalah yang akan dibahas berdasarkan latar belakang yang diuraikan. Maka penulis merumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana pengertian pendidikan Islam. 2. Bagaimana pengertian keluarga. 3. Bagaimana pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. Tujuan masalah. Adapun tujuan pembuatan makalah ini atau PPT ini adalah yang pertama mendeskripsikan pengertian pendidikan Islam. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian keluarga. Yang ketiga, mendeskripsikan pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. Pengertian pendidikan Islam. Sayyid Muhammad Al-Naqib Al-Attas mencoba menjelaskan ketiga istilah dalam bahasa Arab itu Naqib Al-Attas dalam bukunya. Istilah ta'adib adalah istilah yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian pendidikan. Sementara istilah tarbiyah terlalu luas karena pendidikan dalam istilah ini mencakup juga pendidikan untuk hewan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa istilah ta'adib merupakan masdar dari kata adaba yang berarti pendidikan. Dari kata adaba ini diturunkan juga kata adabun. Menurut Al-Attas, adabun berarti pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hierarkis, sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat tingkatan mereka, dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu, serta kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual maupun rohaniah seseorang. Berdasarkan pengertian adab seperti itu, Al-Attas mendefinisikan pendidikan menurut Islam sebagai pengenalan dan pengakuan yang berangsur-angsur ditanamkan ke dalam kemanusiaan tentang tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu dalam wujud, sehingga hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud tersebut. Pengertian keluarga dalam firman-Nya Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa qudahum annasu wa hajaratu 'alaiha malaikatu ghalatus syadida la ya'sunallaha ma amruhum wa yaf'aluna ma ya'marun. Artinya,
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menghargai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim 66 ayat 6. Menurut tafsir Al-Misbah 2002, menyatakan bahwa Nabi menyuruh kaum beriman bahwa, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi, dan pelihara juga keluargamu, yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu, dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka, yang bahkan bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir, dan juga batu-batu antara lain dengan dijadikan berhala. Selanjutnya itu pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. Menurut pandangan Al-Quran Surat At-Taha 132 yang berbunyi, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang berizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Taha ayat 132. Tafsir surat Taha ayat 132 ini berisi perintah untuk mendirikan sholat dengan sabar sebagai sarana menuju ketakwaan. Melalui sholat takwa ini serta muslim mendapat jaminan Allah yang berupa jalan keluar dari berbagai kesulitan dan pintu bagi datangnya rezeki dan jalan yang tiada disangka-sangka. Menurut Al-Quran Surat Taha 132 ini, pendidikan dimulai dari keluarga, dan pendidikan itu sendiri itu bukan selalu diterapkan dengan kekerasan, melainkan dengan bersabar. Pada hakikatnya, tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab yang besar dan penting, sebab pada tatanan operasionalnya, pendidikan merupakan pemberian bimbingan, pertolongan, dan bantuan dari orang dewasa atau orang yang bertanggung jawab atas pendidikan kepada anak yang belum dewasa. Selanjutnya itu kesimpulan. Pendidikan secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu pedagogik. Pendidikan secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu pedagogik, yang artinya secara terperinci adalah pais yang berarti anak, gagos artinya bimbing atau membimbing atau menuntun, dan ek artinya ilmu. Dengan demikian, pengertian pedagogik adalah ilmu yang membicarakan cara-cara memberikan bimbingan kepada anak, menurut Matthew 1993. Sedangkan dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan dengan kata-kata itu berasal dari bahasa Yunani educare, yang mengandung arti membawa keluar sesuatu yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Keluarga merupakan lembaga pertama atau utama yang dikenal oleh anak. Hal ini disebabkan karena kedua orang tua lah yang pertama kali dikenal dan diterimanya. Pendidikan, bimbingan, perhatian, dan kasih sayang yang terjadi antara kedua orang tua dengan anak-anaknya merupakan basis yang ampuh bagi pertumbuhan dan perkembangan psikis serta milenial sosial dan religius pada diri anak. Tanggung jawab keluarga dalam pendidikan keluarga dan proses sosialisasi, keluarga dan proses pertumbuhan afaksi, keluarga dan proses pertumbuhan status. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.